Selamat datang dan kembali lagi di BT Channel. Pengamat politik dari Universitas Andalas, Najmuddin Rasul mengatakan, penetapan status tersangka Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny G. Plate oleh Kejaksaan Agung menjadi perganda bahwa genderang perang Pilpres 2024 sudah dimulai. Najmuddin menyebut hal ini pertanda Partai Nasdem sudah mulai ditinggalkan koalisi pemerintahan Presiden Joko Widodo. Penetapan Johnny Plate sebagai tersangka adalah menunjukkan perang terbuka dah dimulai. Ini menurut saya genderang perang telah dimulai, kata Johnny, Rabu tanggal 17 Mei tahun 2023. Najmuddin menyebut Johnny G. Plate merupakan Menteri Jokowi yang berasal dari Partai Nasdem. Sejak partai besutan Bos Medi Group, Surya Paloh, itu mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres, memang Nasdem mulai ditinggalkan gerbong koalisi Jokowi. Momen yang memperlihatkan Nasdem mulai ditinggalkan koalisi pemerintah adalah tidak diundangnya Surya Paloh ketika Jokowi beramah tamah dengan Ketua Umum Parpol dalam beberapa kali kesempatan. Saya melihat penetapan Johnny tidak terlepas dari retaknya hubungan Nasdem dengan Jokowi. Semenjak Surya Paloh memilih Anies sebagai bacapres, hubungan antara Jokowi dengan Paloh mulai renggang, ujar Najmuddin. Namun politikus Nasdem Ahmad Sahroni enggan mengaitkan penetapan tersangka Johnny ini dengan unsur politik karena sikap partainya yang berseberangan dengan koalisi pemerintah. Kalau terkait dengan politik karena memang suasana politik ini sangat dinamis menjelang 2024 karena yang bersangkutan Pak Johnny G. Plate tadi di Kejaksaan, saya rasa ini bukan terkait politis tetapi memang latar belakang hukum yang berlaku kepada Johnny Plate telah ditetapkan, ujarnya. Menteri Komunikasi dan Informatika, Menkominfo, Johnny Gerard Plate resmi menjadi tersangka kasus dugaan korupsi proyek BTS Bakti Kemenkominfo pada Rabu, tanggal 17 Mei tahun 2023. Seusai diperiksa sejak pukul 9 waktu Indonesia Barat, Johnny keluar gedung Jampitsus Kejagung mengenakan rompi tahanan Kejagung warna pink sekitar pukul 12 waktu Indonesia Barat. Rompi dengan nomor 004 itu merupakan tanda seseorang yang menjadi tersangka di Kejaksaan. Johnny pun tampak diborgol saat dibawa keluar ruang pemeriksaan. Selanjutnya, Johnny diangkut dengan mobil tahanan Kejaksaan. Peningkatan status saksi JP sebagai tersangka, menyangkut perannya sebagai menteri, dan juga tentunya sebagai KPA kuasa pengguna anggaran proyek pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti pada paket 1,2, 3,4 dan 5, kata Direktur Penyidikan Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus Jampitsus, Kuntat, I. Pada Senin, tanggal 15 Mei tahun 2023, Kejagung bersama Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan, BPKP, mengumumkan hasil penghitungan kerugian negara terkait korupsi pembangunan dan penyediaan infrastruktur BTS 4G Bakti. Dari hasil audit yang dilakukan, BPKP menyatakan, nilai kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai 8,32 triliun rupiah. Nilai kerugian tersebut lebih besar dari estimasi semula penyidik yang menaksir sekitar 1 triliun rupiah. Namun, Kejagung menjadikan angka 8,32 triliun rupiah keluaran BPKP, resmi sebagai acuan kerugian negara dalam proses penyidikan. Bagaimana menurut Sobat BT semua tentang hal ini? Silahkan berikan komentar dan sarannya, terima kasih.